Makanya setelah 3 kali saya mimpi ketemu beliau, udah saya putusin kayaknya saya harus pindah. Judulnya kalau nggak salah tiba-tiba nama Febri muncul di bakal calon ketua KMPI. Bro Febrianto. Ya. Selamat datang bro. Siap. Di tempat kami yang super berantakan. Ini penuh seni. Penuh seni ya. Seninya belum selesai bro. Jadi ya kami coba untuk mengundang Bro Febri terkait dengan pencalonan Febri ke KMPI. KMPI Kota Pangkal Pinang, Kota PGK begitu kan, Kota PGK. Nah, jadi kebetulan Pep, soalnya aku panggil Febri ya, karena mungkin lebih mudah. Ya, lebih asik. Ya asik. Oke, Pep. Jadi gini Pep, terkaitan dengan karena kebetulan aku juga seorang voter. Nah, jadi seorang voter untuk memilih, karena kami beberapa minggu yang lalu kami sudah mewawancarai, ngobrol lah santai dengan 2 orang yang dinyatakan lolos pencalonan, bakal calon. Waktu Firman yang pertama waktu itu, terus si Prima. Nah, ini agak sedikit memanjang waktu karena kami pikir kemarin bahwa mungkin pencalonannya agak lama. Jadi kami akan panggil semua kandidat lah. Jadi tidak ada istilah bagi kami di podcast ini memihak kemanapun, ya. Karena voter banyak. Berapa banyak sekarang Total voter 51. 51, banyak ya, Sudah suara KMPI juga. Tapi kalau nggak salah 41. 41 yang bulat. Kok tiba-tiba masuk ke dalam gelanggang. Ya, yang kami tahu ya, yang ku tahu bahwa selama ini ya Febri jarang terdengar dan tiba-tiba niat maju ke gelanggang. Apa cerita? Yang menarik tadi yang tiba-tiba. Oke, siap. Jadi gini, Bang Dede, makasih dulu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan-kawan udah diundang ke sini. Tapi sebenarnya saya ini cemburu. Lu cemburu? Udah beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, dua sahabat saya, Bang Firman sama Bang Prima, udah lupa. Kalau seandainya dari kemarin udah hapus, saya nggak sempet nih diundang ke sini. Betul, benar. Enggak lah. Jadi gini, jangan pernah cemburu. Tadi di awal sudah aku bilang, aku akan lapacang memprediksi nih, Febri akan ngomong cemburu. Oke, lanjut. Jadi memang sampai terakhir Rapimda. Okay. Kalau nggak salah Rapimda itu bulan 1 ya? Ya, bulan 1. Nah, kalau tanggal tepatnya saya agak lupa tuh. Bulan 1. Memang sampai hari terakhir Rapimda, nama saya itu nggak muncul. Oke, betul. Karena aku ikut di Rapimda. Ikut. Ya, nama saya itu nggak muncul. Sekitar 1-2 minggu setelah Rapimda, kalau saya sih nyebutnya itu memang panggilan Tuhan ya. Iya, siap. Karena bagi diri saya pribadi, di dalam hidup itu sudah ada garisannya. Oke. Tinggal kita menjalaninya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oke. Nah, jadi setelah 2 minggu dari Rapimda, nama saya mulai keluar. Tapi rame-ramenya kalau nggak salah waktu itu rame-ramenya di media. Di media. Ramenya ngapa itu, Beb? Judulnya kalau nggak salah tiba-tiba nama Febri muncul di bakal calon ketua KMPI. Kalau media ini kan makin asik judulnya, makin menarik dibaca. Nah, banyak kemarin sampai ke segala judul. Kemarin saya ada beberapa media, cukup banyak sih, sampai puluhan media yang ngirim. Nah, mulai dari sana baru nama saya mulai muncul. Mulai muncul, tapi belum ada nilai jual. Jauh dibanding sahabat saya Bang Firman, sahabat saya Prima. Karena Bang Firman memang udah berkecimpung lama di KMPI. Bang Firman memang udah lama berinteraksi dengan kawan-kawan pemuda yang ada di Kota Pangkal Pinang. Begitu juga dengan Bang Prima yang memang sudah selama ini bahkan udah mulai ada afiliasinya di partai politik. Jadi kalau dibanding mereka dua, saya ini berbicara mereka dua karena sampai hari terakhir pendaftaran kemarin yang boleh dikatakan
3 bakal calon yang tidak akan berubah, ya kami bertiga. Tapi sebelumnya banyak, karena sampai terakhir penutupan pengambilan formulir kalau nggak salah ada sampai belasan sampai puluhan nama. Tapi yang mengembalikan sampai pukul 00 itu hanya 3 orang. Nah, jadi kalau dibanding mereka, memang saya ini belum ada apa-apanya sih. Enggak juga. Yang nganter banyak, Pep. Masalahnya bukan tidak ada apa-apanya, yang nganter banyak waktu itu. Itu yang jadi bagiku ya cukup menggelitik lah ya. Jadi gini, ada pertanyaan beberapa kawan ya. Yang mungkin ada beberapa dari beberapa teman-teman bertanya, Pep. Nah, tapi menurutku ini harus ku tanyakan karena kalau udah aku tanyakan ini akan nanti akan menjadi bias. Iya kan? Apa namanya? Sudah berdomisili di Pangkal Pinang? Kalau domisili? Nah. Jadi ini yang memang jadi banyak pertanyaan. Iya, benar. Sampai hari pendaftaran silakan dicek sama tim panitia, tim OC ya. Iya. Semuanya sah di Pangkal Pinang. Sah di Pangkal Pinang. Kalau kita bertanya masalah apakah putra Pangkal Pinang, ya enggak tahu juga ya. Karena posisi ya Febri ya artinya begini. Kalau aku bukan itu suatu pertanyaan yang menurutku menarik. Karena kenapa? Banyak juga orang-orang yang di luar dari kelahiran Pangkal Pinang yang banyak membangun di Pangkal Pinang. Jadi yang tadi yang pertanyakan apakah sudah berdomisili, karena itu jadi satu syarat ya. Syarat ya. Iya. Artinya sudah berKTP di Kota Pangkal Pinang. Aman barang tuh berarti. Jadi makanya aku kan jadi isu pot. Pemilihan KNPI Kota Pangkal Pinang seksinya luar biasa. Iya. Yeah. Kalau pemilihan KNPI di kabupaten lain mungkin gelegarnya enggak seramai Kota Pangkal Pinang. Oh iya, beda. Kalau Kota Pangkal Pinang loh, susah. Jadi seksinya itu luar biasa. Dinamikanya bagus. Jadi artinya terjawab nih, Pep ya. Febri sudah berdomisili di Kota Pangkal Pinang. Secara administrasi. Iya. Kenapa mau milih jadi ketua KNPI, Pep? Jadi gini, semenjak kurang lebih 1,5 tahun ya saya di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung ini. Semenjak pertama sekali saya Bismillah menghijrahkan diri saya ke provinsi Bangka Belitung ini, Kota Pangkal Pinang ini. Jujur saya nggak ada keluarga satupun di Bangka Belitung ini. Mungkin saya bisa flashback sedikit, saya cerita sedikit. Saya itu tamat sekolah itu tahun 2012. 2012. Umur sekarang berapa, Pak? Umur sekarang 32. Oh, 32. Oh, ya muda lah. Sekolah 2012, tugas langsung karena kebenaran sekolah dulu, begitu tamat sekolah langsung bertugas. Tamat sekolah dari? Sama-sama Sunda. Oh, sama-sama Sunda. Saya di IPDN kemarin. Oh, IPDN. Ya. Siap. Jatinangor. Jadi 2012 tamat, saya langsung bertugas di Provinsi Sumatera Selatan. Oh. Sampai 2015. 2015 saya bertugas di kabupaten. Nah, ini loh awal mula saya kenal dengan Pak Molen. Oh, oke. Nah, Pak Wali ya, Pak Wali Kota sekarang. Pak Wali Kota. Karena beliau 2015 itu PJ Bupati Oku. Iya, betul. 2015 saya tugas di Kabupaten Oku Selatan namanya. Oh, di Oku Selatan. Di Oku Selatan saya juga sempat berorganisasi, sempat juga jadi ketua. Oh, di sana? Iya. Ketua Karang Taruna. Oh, Ketua Karang Taruna. Terus saya di pemerintahan, Kasubag Protokol, lanjut jadi Sekcam terakhir. Posisi di sana? Di sana. Oh, oke. Boleh dikatakan saya dulu Sekcam termuda di Provinsi Sumatera Selatan. Oh, ngeri. Di umur kalau nggak salah sekitar 28-29 itu saya Sekcam. Sekcam di Provinsi Sumatera Selatan. Itu artinya bukan kaleng-kaleng, Bon. Bukan kaleng-kaleng. Oke, terus saat saya menjabat sebagai Sekcam itulah saya bilang hidup ini selalu ada skenario dari Tuhan. Siap. Di sana saya membaca info Bang Molen terpilih jadi wali kota Pangkal Pinang. Oh, oke, waktu itu. Dari situ saya masih ngeset nomor beliau. Nggak ada alasan. Apa alasan saya harus meninggalkan Kabupaten Oku Selatan yang saat itu saya diberi amanah kepercayaan menjadi seorang sekcam yang saat itu predikatnya termuda. Nggak ada alasan yang harus saya meninggalkan itu. Tapi lagian, take home pay lebih besar sana kan? Untuk secara gaji kan? Kalau itu sih
Apa sama? Apa sama? Oh sama. Oke. Nggak mau dibuka deh. Oke siap. Jadi saat saya jabat sekca, misalnya saya memutuskan saya hijrah pindah ke Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Mengikuti beliau. Yang notabene nggak ada satupun keluarga saya di daerah sini. Tapi bagi saya pribadi itu saatnya saya harus menempa diri saya. Karena saya punya cita-cita. Oke. Untuk mencapai cita-cita itu saya harus menempa diri saya. Sorry, aku potong. Yang hijrah ke kota Pangkal Pinang itu atas permintaan Pak Wali atau keinginan sendiri? Ini kayaknya harus buka rahasia. Ini kemarin sebelum saya memutuskan pindah ke kota Pangkal Pinang, saya ini biasanya kalau udah tersudut, terdesak, saya ini ngadunya sama Tuhan. Oke, siap. Saya sholat istighosa Iya. kita ini. Ya, artinya diajak. Gini. Panjang. Oke, siap. Saya saat itu ikut lelang di Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif di pusat. Saya ranking 1. Oh. Saat itu di Provinsi Sumatera Selatan mertua saya Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Dan saat itu saya memutuskan salah satu pilihannya pindah ke kota Pangkal Pinang. Saya sholat istikharah. Dalam saya sholat istikharah itu 3 kali saya mimpi ketemu Pak Molen. Oh gitu. Makanya setelah 3 kali saya mimpi ketemu beliau, udah saya putusin kayaknya saya harus pindah ke Pangkal Pinang. Itu awal lah. Itu awal keputusan saya pribadi. Oke. Keputusan saya pribadi, saya cerita sama istri dukung. Kenapa kan PI milih ya? Langsung dijawab. Oh iya dong. Jadi gini, kalau niat saya pribadi, tulus, ikhlas, saya ingin berbuat untuk kota Pangkal Pinang. Nggak tahu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi kayak yang saya sampaikan tadi, saya punya cita-cita nantinya. Makanya sekarang saya harus menempa diri saya. Jadi saya harus berbuat untuk kota Pangkal Pinang, untuk meninggalkan legacy, untuk meninggalkan kenang-kenangan untuk kota Pangkal Pinang ini. Kalau saya berbuat hanya dengan nama saya pribadi, Febri, siapa sih Febri? Dan bisa berbuat apa? Hanya dengan nama seorang Febri. Saya butuh sebuah tempat yang lebih besar untuk menyuarakan aspirasi kami, untuk menyuarakan aspirasi saya untuk berbuat tersebut. Dan satu-satunya yang paling tepat kayaknya KMPI. Kalau berbicara organisasi di Pangkal Pinang sekarang ini, saya ini Wakil Ketua Pemuda Pancamarga, Wakil Ketua Karang Taruna, Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila, anggota Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Dekra Nasda, Wakil Ketua Pramuka. Tapi yang belum ada chemistry-nya itu belum ada. Yang dapat chemistry-nya yang bagi saya berhadapan langsung dengan pemuda. Ini nih yang tepat nih untuk berbuat. Gitu ya. Jadi salah satunya yang pilihan paling tepat di KMPI. Visinya seperti itu. Kalau visi saya visi misi normatif ya. Tapi saya lebih ke yang luasnya, KMPI Pangkal Pinang yang mandiri dan lebih milenial. Yang mandiri dan lebih milenial. Itu visi dan misi. Visi dan misi saya secara keseluruhan. Kasih contoh aja Pep. Kira-kira setelah dipilih apa yang dilakukan pertama kali Pep? Kayaknya harus saya ulang lagi. Iya dong. Saya akan mengadakan mobil ambulans. Apa? Mobil ambulans. Mobil ambulans yang bisa dipakai oleh seluruh kawan-kawan OKP, seluruh masyarakat Pangkal Pinang untuk kalau ada masyarakat yang perlu ataupun kawan-kawan organisasi perlu, silahkan dipakai mobilnya itu, nanti standby di sekretariat KMPI Pangkal Pinang. Itu yang pertama kali dilakukan pada saat salah satunya dari sekian banyak rencana-rencana saya. Oke. Banyak OKP Web. Banyak. 40 yang terdaftar di Rapim ya. Kita anggaplah dari 40 itu yang maksimal ataupun yang agak sering bersuara itu 10 OKP atau 50 OKP lah, ya kan? Bagaimana cara menyatukan perbedaan mereka, Pep? Karena jujur, yang tadi aku bilang Pangkal Pinang itu kecil. Satu melangkah pada saat satu aib itu akan menutupi 10 kebaikan. Ya kan? Satu aib menutupi 10 kebaikan, itu cepat menyebar. Ya. Selain melakukan itu tadi, kegiatan apa yang rencana akan dilakukan?
yang kita bicara 10 KP tadi ya. Iya. Pasti akan ada program jangka pendek dan jangka panjang. Iya kan? Oke, kita bicara jangka pendek. Itu salah satu jangka pendek. Kita bicara jangka panjang lah. Oke. Jadi gini. Kalau berbicara ke depan, saya lebih memandang KNPI ini sebagai rumah besarnya organisasi pemuda. Tempat menyalurkan aspirasi kawan-kawan OKP itu baik ke pemerintah ataupun ke lainnya. Karena kalau satu-satu 70 OKP tadi satu-satu nih menyuarakan suaranya itu kan agak ribet ya. Tapi kalau kita tampung jadi satu di rumah besarnya KNPI ini dan dalam bentuk satu wadah organisasi besar, mungkin itu nanti akan lebih efektif lagi. Oke. Saya juga sudah punya rencana. Kasih satu sampel ya. Rencananya tadi. Saya banyak nih nanti. Satu aja, Beb. Ya, jadi kita kan kalau bicara program kan nanti mengikuti. Ya, jadi kalau program dari KNPI sendiri kan dia kan ada ADART dan memang ada program-program tahunan yang memang harus sudah dijalankan. Gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya ini sampai hari ini sudah jalin komunikasi sama ada organisasi sosial, ada organisasi keagamaan, sama ada kawan-kawan dari pihak swasta. Ini semuanya ada keterkaitannya. Pihak swasta itu yang salah satunya nanti untuk kita gimana mengupayakan CSR untuk mobil ambulans tadi. Tapi kalau kawan-kawan organisasi keagamaan dan organisasi sosial ini sendiri, mereka maunya kita bersinergi, kita berkolaborasi. Nanti kedepannya selama 3 tahun kepemimpinan KNPI di Febri, kita sama-sama. Nah, kalau saya sebutin sekarang nggak seru lagi. Nggak seru ya. Nggak, kasih contoh kan. Jadi kenyataan program kecil ya, simpel kecil. Contoh mungkin kayak kami ya. Kayak gue jujur tanpa ada KNPI dan ada pun dengan organisasi yang lain, kita bisa buat kok rumah produksi ininya seperti itu. Apakah dengan nanti bergabung dengan KPI ya mungkin bisa lebih straight. Ya kan? Karena kan bicara anak-anak muda ini kan penuh dengan ide-ide gila. Jadi salah satunya makanya tadi saya mengangkat namanya KNPI mandiri dan lebih milenial. Di mandirinya. Karena saya nggak mau lagi orang nyebut kalau organisasi ini tempatnya masukin proposal, tempatnya naikin proposal. Di mandiri itu nanti. Saya sebutnya. Boleh. Selain saya pengennya nanti KNPI ini ada mobil ambulans yang berguna bagi masyarakat banyak untuk sosial. Saya pengen juga KNPI ini mandiri. Salah satunya nanti bisa kita buat usaha. Jadi larinya ke arah entrepreneur atau gimana? Salah satunya makanya bilang banyak. Apa yang bisa kita upayakan? Kalau mau berbicara program, nanti kita bisa saling sounding menyonding. Kita bisa sounding ke dinas pertanian atau dinas perikanan. Gimana caranya kawan-kawan KNPI ini diberdayakan, dikasih lahan biar nanti bisa bertani untuk KNPI ke kecamatan ataupun dengan dinas-dinas yang lainnya. Yang kita bisa soundingkan kegiatan yang besar sifatnya berjalan bersama-sama. Harapan Febri. Apabila nanti pada saat sesi pencalonan dinyatakan calon, terus setelah menduduki kursi KNPI 1 Kota Pangkal Pinang. Jadi harapan saya awalnya pada saat masa-masa pencalonan sampai ke masa pemilihan nanti, seperti yang saya sampaikan waktu saya menerima formulir, mari kawan-kawan OKP, seluruh kawan-kawan bakal calon Ketua KNPI, Bang Firman, Bang Prima, mari bersama-sama kita jadikan pesta demokrasi pemuda Kota Pangkal Pinang ini menjadi pesta demokrasi yang berbahagia. Kita jauhkan black campaign, kita jauhkan keributan-keributan, kita jauhkan hasut-menghasut segala macam. Kita jadikan pesta demokrasi ini yang dewasa dan berbahagia. Nama juga anak muda kan? Itu harapan. Itu pada saat pemilihan nanti. Dan seandainya insya Allah kalau nanti saya diamanahkan untuk menjadi ketua KNPI 3 tahun kan? 3 tahun.
berarti 2023 kan? 2023. 2023. Di masa 100 hari, 100 hari awal itu yang pasti saya akan memperkuat organisasi awal dulu, memperkuat personil, memperkuat pengurus ya, kepengurusan tim dulu. Yeah. Yang pasti saya harus memastikan dulu kenyamanan dari kawan-kawan sekretariat. Yeah. Sekretariat kalau enggak, karena kan sekretariat ini lagi transisi juga, apa tetap di sana atau pindah. Oh iya benar. Ya, kita benar. pastikan dulu sekretariat di mana tempatnya. Banyak Pep. Setelah di Dialova banyak yang kosong. Iya benar kan? Setelah sekretariat dapat tempatnya, kita rapikan sekretariat tersebut, kita baguskan agar memiliki marwah dan berwibawa. Setelah sekretariat selesai, kita kepengurusan menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apalagi wakil ketua itu kalau ketua nggak hadir, wakil yang wakil ketua. Jadi wakil ketua itu harus orang yang mumpuni, bahkan kalau bisa melebihi ketua. Nah, jadi kalau ketua nggak hadir, dia yang maju ke depan. Kursi pimpinan, wakil ketua, sekretaris bendahara itu harus orang-orang memang yang mumpuni, yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Begitu juga dengan bidang-bidang nanti. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, kita tempatkan nanti pada porsi mereka. Ya gitu. Jadi makasih banyak Pep. Malam ini kami kru semua berharap bahwa ini semua juga berjalan dengan lancar. Ya, insya Allah. Ya Pep, mungkin gitu aja. Ya, siap. Oke. Makasih banyak ya. Terima kasih. Oke, yuk.